huruf iklab saja nggih. Ba, huruf ba. Nah, ba itu letaknya ada di bibir ya. Jadi bibir ketemu bibir ya. Ba itu namanya huruf iklab. Nah, ini namanya huruf iklab. Jadi bila mana ada hukumnya, bila mana ada nun mati atau tanwin bertemu huruf ba, maka ya dibaca dengung ya. Dan tanwin itu berubah menjadi mim. Contohnya min ba'di, maka nun mati itu berubah menjadi mim. Mim ba'di. Mohon maaf Ibu nggih, Bapak nggih. Nah, kita langsung saja praktek di surat Al-Kafirun. Maaf ini tidak ada di sini karena ini semuanya mendadak nggih. Jadi belum sempat mendownload atau belum sempat screenshot. Kita langsung praktek saja nggih Bu nggih Pak nggih. Kita baca surat Al-Kafirun. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau mencoba, monggo dipersilahkan. Saya Pak. Oke, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana sebentar. Hanya pendek ya. Ya, ambek wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, ya bagus. Yang lain? Monggo yang lain. Saya Pak. Oke, monggo. Benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidun
wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Hai, Masya Allah. Ya, monggo yang lain, ngelihat yang mencoba. Ya, punya ini. Retno ICU. Ini di sini. Sebentar, Pak. Nih, ini sudah ada di screen-nya tuh. Oh, sudah ada nggih. Nggih. Sebentar, Pak. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagus. Nih, apa itu namanya? Matnya masih panjang pendeknya masih kurang sempurna nggih. Jadi mat topi'i sama wajib mat jaiz, mat lazim ini masih kurang panjang, macam. Wala antum abidun. Nah, jadi bedakan antara panjangnya lam ini dengan ain ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Jadi ya, ada beda panjangnya, ini 6 harokat, ini 2 harokat nih. Ya, bagus. Ya, yang lain. Usul. Minta dijelaskan tentang mat secara detail. Oh, nanti ada materinya lagi. Jadi sementara belum dulu nggih. Monggo yang lain. Iya. Ya, betul. Wow. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, bagus, bagus. Baik Bapak Ibu, kiranya Ahsin saya cukupkan sampai di sini. Bagi kami mohon maaf bila banyak kekhilafan, kesalahan. Selanjutnya adalah materinya adalah tafsir yang akan dikampu oleh Bapak Ahmad Ghazali. Di sini Mbak? Pada pilihannya ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu-ibu sekalian rahimanihumullah, alhamdulillah kita kembali dapat bertemu
di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bermohon kepada Allah agar teman-teman kita yang hari ini sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rabban nas antas syafi antal kafi antal muafi isfihim syifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Ikhlas ya. Apakah Bapak dan Ibu sudah melazimkan untuk membaca surah Al-Ikhlas hari ini? Karena surat Al-Ikhlas ini akan menjadikan Bapak dan Ibu sekalian disukai oleh Allah, disenangi oleh Allah, akan menjadikan wasilah buat kita untuk masuk ke dalam surga, dan akan menjadikan kita lebih paham terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kepingin meluruskan lewat surat Al-Ikhlas ini satu, bahwa Al-Ikhlas, makna dari surat Al-Ikhlas itu bukan ikhlas dalam arti bahasa Indonesia biasa nggih. Al-Ikhlas itu adalah kemurnian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama ini kan sering kita dengar ikhlas itu ya seperti surat Al-Ikhlas, dinamakan surat Al-Ikhlas karena padahal tidak disebutkan ikhlas di dalam surat tersebut. Salah itu. Jadi Al-Ikhlas yang dimaksud adalah kemurnian akan zat Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, surah Al-Ikhlas ini adalah inti dari ajaran Allah dan rasul-rasul terdahulu. Jadi inti ajaran rasul-rasul terdahulu ada pada surah Al-Ikhlas, dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Inti ajarannya ada pada surah Al-Ikhlas. Sehingga apapun yang bertentangan dengan surah Al-Ikhlas ini batil. Ya. Jadi ajaran-ajarannya Trinitas, ajaran Hindu, ajaran Buddha itu adalah bertentangan, maka itulah kebatilan yang sesungguhnya. Dr. John. Ini saya tegaskan, sehingga ketika kita bicara boleh tidak ucapan selamat Natal? Jawabannya tegas. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan surat Al-Ikhlas. Siapapun yang mengatakan itu tidak boleh mengucapkan selamat Natal, kenapa? Karena bertentangan dengan surat Al-Ikhlas. Ya, tegas nggih, Bapak dan Ibu. Jadi jangan ada di antara kita ini nyerempet ya, mengucapkan selamat Natal. Dengan tegas ayat mengatakan tidak ada dan tidak dibolehkan untuk menyatakan bahwa Tuhan itu lahir atau dilahirkan. Tuhan itu sama dengan makhluknya, tidak ada yang boleh seperti itu. Ini keyakinan. Ya, berikutnya Bapak dan Ibu, saya ingin tegaskan ya, kemarin saya sampaikan surat Al-Ikhlas ini bisa dijadikan sebagai wasilah ya, perantara kalau kita berdoa. Dan itu dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun di antara sahabat, siapapun di antara umatku yang berdoa dengan wasilah surat Al-Ikhlas, maka Allah akan segera mengabulkan ya apa yang dia minta. Ini surat yang kemarin saya sampaikan. Kelihatan Bu nggih? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru Bapak dan Ibu berselawat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggunakan wasilah Al-Ikhlas sebagai perantara. Kesalahan kita, Bapak dan Ibu sekalian, di masyarakat itu ada yang nulis surat Al-Ikhlas lalu ditempel di mobil biar mobilnya selamat. Itu keliru, tidak sesuai dengan tuntunan. Dia itu dibaca, ya, dibaca. Ya, ini menjadi sebuah catatan buat kita. Ada kebiasaan di kita,
nulis Bismillahirrahmanirrahim ditempel di motor biar motornya tidak kecelakaan, itu sesuatu yang keliru. Tolong diluruskan. Ya, tolong diluruskan. Menggunakan wasilah doa itu harus dibaca, ya, bukan ditulis, dibakar, dimasukkan ke dalam air, diudek lalu diminum. Itu salah. Dibaca, gitu loh. Ya. Bahkan Bapak dan Ibu, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam hadis Bukhari, ya. Bapak Ibu lihat tangan saya enggak? Kelihatan tangan saya enggak? Jadi saya contohkan bagaimana Rasul menggunakan wasilah, ya, perantara ketika dia berdoa. Kelihatan enggak tangan saya Bapak dan Ibu? Nih, ini riwayat Bukhari ya, saya ajarkan ya, tapi saya belum pernah melakukan. Jadi ini tangan ya dimasukkan ke tanah, jelep. Apa? Kelihatan saya ya. Jelep ke tanah, ditunjuk ya. Kelihatan ya? Tanahnya enggak. Jelepnya enggak kelihatan. Oh, gini. Saya ulangi lagi. Jadi maaf ya. Ludahin tangan Anda, buf ya, beb, lalu jelep ya ke tanah, lalu berdoa kepada Allah ya. Bismillahi turbatu ardina. Ya. Bismillahi, tolong dicatat tulis, saya enggak nulis masalahnya. Bismillahi turbatu ardina biraqi ba'dina. Jadi biraqqati ba'dina. Ya. Yusfa saqamuna biiznillah. Lalu ditempel di tempat yang sakit. Misalkan kepala. Ya. Ulang. Nah. Hah? Ulang. Kelihatan enggak? Doanya. Oh, doanya. Saya ulangi lagi. Ya. Jadi bab ya. Bab ya, ludahi kena air kenakan liur tangan Anda. Bab. Terus jelepkan ke bumi, ya, ke tanah, ya. Setelah itu, ya, dibaca, ya, Bismillahi turbatu ardina. Turbatu ardina, ya, sambil digosok, ya. Biriqati, ya, ba'dina. Biriqati ba'dina, ya. Yushfa saqamuna. Yushfa saqamuna biiznillah. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Ini hadis Bukhari ya. Jadi kalau kepalanya sakit ya diginiin di kepalanya sambil dibaca itu ya. Kalau di lehernya sakit ya dibaca seperti itu ya. Kalau yang susah itu kalau hatinya lagi sakit. apa yang diusap. Nah, itu saya contohkan ya bagaimana menggunakan ruqyah doa atau ayat. Ya, jadi ruqyah itu bisa dengan doa, bisa dengan ayat. Jadi bukan dengan cara ditulis lalu ditempel di mobil, ayat kursi, ditulis atau dibeli lalu ditempel di mobil. Enggak, itu sesuatu yang keliru yang harus diluruskan Bapak dan Ibu. Nah, ini bicara tentang ketauhidan, ya. Nah, itu. Jadi kita coba latihan makanya membaca Al-Ikhlas, ya, Al-Ikhlas setiap saat karena ini adalah bacaan surat yang disukai oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya. Itu yang keberapa tadi yang kita kepingin luruskan ya. Kita kepingin luruskan tadi istilah ikhlas ya. Ikhlas itu maknanya ketika kita bicara tentang surat ikhlas adalah bukan ikhlas dalam arti biasa, tapi inilah kemurnian zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah yang menegaskan bahwa apa-apa ajaran yang bertentangan dengan ini adalah batil. Ya, jadi apa-apa ajaran, keyakinan apapun yang bertentangan dengan ini sifatnya adalah batil. Itu menjadi sebuah catatan. Sehingga kita tidak boleh melakukan upaya-upaya, statement-statement yang membolehkan sesuatu bertentangan dengan surat Al-Ikhlas. Termasuk diantaranya yang setiap kali muncul adalah ucapan Natal. Itu tidak boleh kita lakukan. Oke. Baik Bapak dan Ibu, ya. Fadilah kemarin kita sudah sampaikan, isi surat juga sudah kita sampaikan, ini hadisnya. Terus kemudian inilah pokok kezaliman. Ya, pokok kezaliman itu ada pada sikap syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
Sekarang kita lihat Bapak dan Ibu, ya. Ini bicara tentang hadirnya surat Al-Ikhlas itu merupakan upaya untuk meluruskan keyakinan kaum kafir Quraisy terhadap siapa Tuhan yang mereka sembah. Kalau Yahudi, ya, berkata Uzair itu anak Allah. Uzair ceritanya adalah orang yang pernah mati selama 100 tahun, kemudian dia hidup lagi. Maka orang ini menyatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Nasrani berkata Isa itu adalah anaknya Allah. Nah, ini ada pada surah Taubah ayat 30 dan surat Maryam ayat 88 sampai 95. Nanti seperti apa itu nanti akan kita lihat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini hal yang diluruskan dengan hadirnya surah Al-Ikhlas. Ya, akan kita lihat ayatnya Bapak dan Ibu. Nah, sini. Atau ayat 30, ya. Wa qala al-yahud Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Qatalahumullah anna yufakun. Perhatikan ayatnya ya. Jadi orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah, orang Nasrani mengatakan Al-Masih, ya, Isa itu anaknya Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Ya. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru. Nah, mereka itu meniru ucapan orang-orang kafir terdahulu. Ya. Qatalahumullah. Allah melaknat mereka anna yufakun. Ya, bagaimana mereka sampai berpaling aneh, diajari yang benar kok bisa berpaling. Sehingga apa kata Allah? Allah melaknat mereka. Ini kajian tauhid Bapak dan Ibu. Jadi pastikan dalam keyakinan kita bahwa di luar Islam, ya, besok pada hari akhir mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, ya. Oke. Bapak dan Ibu perhatikan, ya, pada ayat 90 dan 91. Ya. Jadi anda'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhiza walada. Ya. Jadi ayat ini bercerita tentang 89 ya. Nah, 90 itu. Ayat 90 berarti dari takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibal hadda. Ini ayat 90 Bapak dan Ibu. Perhatikan ya. Ungkapan ya bahwa Allah itu punya anak itu seakan-akan menjadikan langit ini pecah. Ya. Jadi orang ngomong ya, Isa itu putranya Maryam, itu dahsyatnya, kejelekannya seakan-akan menghancurkan bumi ini Bapak dan Ibu. Jahatnya seperti itu. Jeleknya ungkapan semacam itu gitu loh. Jadi jangan terbiasa makanya Isa adalah anak Allah gitu ya. Enggak boleh seperti itu. Coba bayangkan, nauzubillah min dzalik. Ya, orang-orang yang mempercayai Trinitas itu besok seperti apa itu? Ya, langsung di bumi saja bisa sampai pecah itu ungkapan semacam itu. Kenapa? Karena Allah itu maha suci. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Jadi ini harus kita ketahui bahwa ungkapan Trinitas itu sesungguhnya menyalahi. Ya. Menyalahi ya, yang Allah sudah tuntunkan di dalam surah Al-Ikhlas, menjadi sebuah pegangan kita Bapak dan Ibu. Makanya kemarin saya sampaikan, tolak ukur ketauhidan kita itu bukan ada dalam diri kita, tapi tolak ukurnya ada pada anak kita Bapak dan Ibu. Artinya ada kewajiban dalam diri kita ini untuk memastikan anak kita, pasangan kita, orang tua kita, orang-orang selain kita tauhidnya sama dengan kita. La ilaha illallah. Ini menjadi tantangan buat kita sebagai
orang tua yang mengerti. Ibarat rantai, mata rantai itu adalah mata rantai terakhir yang nyambung dengan mata rantai kita. Nah, karena kita akan bertanggung jawab besok di hari akhir. Jadi Maha Suci Allah. Ya, Allah tidak mungkin beranak, tidak mungkin diperanakkan. Nah, kalau ada ungkapan Allah itu punya anak, takadus samawati yatafattarna. Ya, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Dan bumi belah, gunung-gunung runtuh, coba dahsyatnya. Saking tidak benarnya ucapan itu. Bahasanya saya bingung bahasanya. Saking zalimnya ucapan itu. Ya, bayangkan Allah menciptakan kita, kok kita berani menyampaikan Allah beranak, Allah punya, Allah Bapa, Allah siapa? Allah Ibu, Allah Bunda Maria, segala macam. Sesuatu yang menyalahi aturan yang ada. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan itu kemarin ya. Yang kelima, konsep ketuhanan selain Allah adalah batil karena melakukan penyerupaan ya dengan Khalik. Ya, Nisa nanti kita temukan Al-Masih itu putra Maryam, utusan Allah. Jangan mengatakan Tuhan itu 3. Nah, ini konfirmasi dari si Isa alaihissalamnya saja. Ya, kudune ya, harusnya kalau di Indonesia diperjelas. Ya, jadi apa yang diyakini oleh di buku-buku agama kita itu kudune ditambah keterangan karena Quran itu adalah benar. Ya, Isa putra Maryam dalam kurung katanya karena tidak benar sih artinya. Atau Syibih Isa gitu ya, seperumpamaan dari Isa. Jadi apa yang diyakini oleh mereka selama ini adalah perumpamaan, bisa kita lihat ya, perumpamaan yang diserupakan oleh Allah dengan Isa, bukan Isanya itu sendiri. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 116 bantahan Nabi Isa terhadap ajaran Trinitas. Nah, jadi apa yang mereka yakini membantah gitu loh. Ya, yang keenam tentang kehidupan Nabi Isa dan ajarannya memiliki kesamaan risalah dengan Nabi dan risalah lainnya. An-Nisa ayat 157 sampai 158. Isa tidak pernah disalib. Isa itu diangkat ke langit. Jadi Nabi Isa itu masih hidup. Ya, ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau di kalender kita kan ada kematian Isa Al-Masih, apa ya? Kenaikan. Ada kematiannya dan ada kenaikannya kalau nggak salah. Jadi ada wafatnya Isa Al-Masih dan ada kenaikan Isa Al-Masih. Jadi ada beberapa saat kita itu Tuhannya mati, enggak ada Tuhan. Jadi kan lucu ya. Ini kebenaran Al-Qur'an makanya ya. Bani Israel berimanlah kepada Allah ya dan kabarkan kedatangan Nabi Muhammad setelahnya. Ada ketersambungan. Nah, kita bisa lihat ya satu persatu ayatnya. Ini konsep ketuhanan ya. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Itulah agama samawi. Ya, ini saya mungkin beri masukan lagi Bapak dan Ibu sebagai pemahaman kita. Ya, satu, orang perempuan ya, maaf, laki-laki ahlul kitab itu boleh menikah dengan orang muslim. Ya, ahlul kitab tadi ya, orang yang diberikan ajaran samawi ya, jadi Yahudi Nasrani itu adanya samawi ya, itu boleh menikahi seorang muslimah. Tetapi wanita muslimah ya, maaf, gimana bahasanya? Orang ahlul kitab boleh menikah dengan seorang muslimah ya. Tetapi seorang muslim tidak boleh menikah dengan orang ahlul kitab, laki-laki. Paham ya Bapak dan Ibu? Jadi laki-laki ahlul kitab, laki-laki muslim boleh
menikah dengan ahlul kitab, ya, muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahlul kitab. Nah, ini jumhur mengatakan demikian. Ada ayatnya di dalam surah Al-Baqarah itu ada, Al-Maidah juga ada. Ya, selama ini menjadi sebuah catatan Bapak dan Ibu. Apa kalau wanita yang boleh dinikahi oleh seorang muslim itu adalah wanita yang muhsanat, wanita yang suci, wanita yang baik-baik. Kebolehannya itu persyaratannya. Ya, jadi laki-laki muslim boleh menikahi wanita Alkitab dengan catatan wanitanya baik-baik. Ya, masih murni keyakinannya. Kalau tidak murni, tidak baik, maka itu dilarang. Kalau seandainya terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, maka harus dicek nantinya. Ya, tapi sebaliknya itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dilakukan. Itu satu, tentang pernikahan. Yang kedua, tentang makanan. Sembelihan ahlul kitab itu boleh untuk dimakan. Jadi misalkan ada warung, di depan PKU kan ada warung Kristen itu kalau nggak salah ya. Kemudian ada ayam. Ya. Selama kita tidak tahu prosesnya seperti apa ayam itu tiba di piring, maka boleh untuk kita makan. Tapi kalau kita tahu ayam itu disembelih dengan gaya-gayanya ahlul kitab, misalkan disembelih atas nama Tuhannya dia, ya, maka menjadi statusnya menjadi makanan haram untuk kita makan. Ya. Atau misalkan kita tahu dia nyembelihnya kok persyaratan nyembelihnya itu tidak sama dengan kita dengan memutus 3 bagian dari lehernya, ya. Saluran napas, saluran darah, saluran makan, ya. Dia tidak putus ketika menyembelih, itu statusnya juga haram gitu loh untuk kita makan. Jadi selama kita tidak tahu, ya, kita tiba-tiba dikasih ayam panggang atau ayam goreng oleh mereka ahlul kitab, ya boleh kita makan, tidak masalah. Ya, itu kebolehan di dalam fikih muamalah. Jadi pernikahan syaratnya tadi dia wanitanya harus benar-benar baik, benar-benar suci, ya, bukan tidak jelas, ya. Dia harus jelas, ya, urutnya. Kemudian kalau makanan, kalau sebaliknya wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki ahlul kitab karena sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, ya. Makanan tadi boleh selama prosesnya, ya, tidak menyalahi ketentuan yang berlaku pada umat Islam. Kembali di sini. Allah katakan ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Ya. Wahai ahlul kitab, jangan kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas, ya, di dalam melaksanakan ajaranmu. Ya, jadi janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, janganlah mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Isa Al-Masih adalah utusan Allah. Sungguh Isa itu adalah putranya Maryam dan dia adalah utusan Allah, ya, yang diciptakan dengan kalimatnya, ya. Jadi kalau ada yang bertanya siapa bapaknya, wallahu a'lam, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Isa, ya, punya ibu, enggak punya bapak. Adam itu enggak punya ibu, enggak punya bapak, tapi ada. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau hebat-hebatan, ya hebatan Nabi Adam dibanding Nabi Isa. Ya, Adam tanpa bapak, tanpa ibu, Allah bisa wujudkan. Isa hanya ada ibunya. Allah berikan dengan kalimat kekuasaannya sehingga lahirlah Isa alaihi salam. Ya, dengan tiupan ruh darinya. Jadi ada kuasaan Allah di sana. Ya. Nah, maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kau mengatakan Tuhan itu
3. Perhatikan ya, janganlah kau mengatakan Tuhan itu 3, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci. Dia dari anggapan mempunyai anak, miliknya lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Tegas. Ya. Jadi kalau ada ucapan selamat Natal, yaitu kan selamat tentang kelahirannya Tuhan Isa. Nah, berarti salah. Tegas ayat ini. Ya, tidak ada Trinitas. Ya. Bahkan diperintahkan berhentilah dari ucapan itu. Kenapa? Ucapan itu bisa menghancurkan bumi, langit ini Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini menjadi pembelajaran kita. Ini yang menyatakan siapa? Allah. Ini konsep ketuhanan kita. Ya. Jadi Isa itu adalah putra Maryam, diangkat oleh Allah sebagai Rasul yang menyampaikan seruan tadi, la ilaha illallah. Nah, ini menjadi sebuah keyakinan yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Nah, ini berikutnya bantahan Isa anak Maryam. Ya, bantahan Isa anak Maryam terhadap ketuhanannya dia. Wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta linnas ittakhudhuni wa ummi ilahini min dunillah. Ya, berkata Allah kepada Isa, "Hai Isa, apakah kamu yang menyerukan mereka? Apakah kamu yang mengajar kepada mereka untuk kamu dijadikan Tuhan dan ibu sebagai Tuhan?" Ya. Nah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah." Apa kata Isa? Ya, Maha Suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Jelas, terang. Ya, jadi kalau sampai ada di antara kita yang kembali tadi ikut budaya gerakan mereka, ya. Nah, hancur kita ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Dunia hancur, akhirat hancur. Struktur hubungan kita dengan keluarga pun bisa hancur Bapak dan Ibu. Jadi ketika ada ikatan pernikahan, kemudian salah satunya keluar, putus itu. Ya. Nikahnya putus, hubungan warisnya juga bisa putus. Nah, bahayanya itu kalimat mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa yang tiada terampuni adalah dosa syirik. Nah, jadi hati-hati Bapak dan Ibu. Dan syirik yang kecil itu apa Bapak dan Ibu? Ria. Syirkul asghar itu ar-ria. Ria itulah syirik yang paling kecil jenisnya. Jadi hati-hati juga Bapak dan Ibu. Ya, kembalikan melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi catatan yang luar biasa buat kita semua Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kemudian Allah lalu jelaskan ya terkait tentang penyaliban Isa alaihi salam. Seperti apa Allah katakan dalam ayat ya, Al-Qur'an ya, wa qaulihim ya, inna qataltal masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Ya, mereka orang-orang itu berkata, kami sudah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ya, putranya Maryam. Rasul Allah kami sudah bunuh. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu. Ya. Dan mereka tidak membunuh dia. Wa ma salabuhu. Mereka tidak menyalib dia. Walakin syubbiha lahum. Akan tetapi ya, kami berikan orang yang menyerupai Isa kepada mereka. Nah, ini. Nah, kita lihat terjemahannya saja. Ya. Sesungguhnya kami telah membunuh ya, Isa al-Masih, Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Nah, jadi ini
Ini kuatnya Allah Subhanahu wa taala ketika melindungi Rasulnya, ya. Jadi ketika melindungi Rasul, Allah terlibat. Ya, Allah terlibat. Ya. Jadi Allah itu Maha Kuasa memang, ya. Dan tidak ada seorang pun makhluk yang bisa melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kalau kita berlindung, ya berlindung kepada Allah. Ketika kita tidak bisa melawan makhluk, ya, serahkan kepada Allah. Allah bantu aku untuk melawan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir. Aman kita, gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau kita merasa khawatir takut, bermohon kepada Allah. Baca tadi surat apa? Surat Mu'awizat itu. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul huwallahu ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Ya, jangan sumumbuk-mum lagi. Ya, orang kepake itu. Ya, jadi Mu'awizat dibaca memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kasusnya seperti ketika nabinya diganggu, Allah ikut terlibat dengan kuasanya membuat penyerupaan seseorang dengan Nabi Isa, sehingga yang disiksa adalah serupanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, nah ini menjadi sesuatu yang harus kita pahami. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Gitu. Jadi apa yang diyakini oleh saudara-saudara kita di luar Islam, khususnya Nasrani, itu adalah sangka, itu prasangka. Mereka sendiri tidak paham, mereka sendiri tidak yakin kalau kita mengacu pada ayat ini. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Ya. Nah, yang terjadi seperti apa sebenarnya? Allah mengangkat Isa ke hadirat. Ya, Allah mengangkat Nabi Isa. Kemana? Kalau mengangkat kan ke atas, berarti di langit. Langitnya mana? Wallahu a'lam, itu urusan Allah. Tapi keyakinan kita mesti harus ada bahwa Nabi Isa alaihissalam belum meninggal. Karena tidak ada ayat yang bicara tentang meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Yang ada adalah ya, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan Isa alaihissalam. Ya, Allah kuasa atas itu. Jadi monggo Bapak dan Ibu, mau bahasa toleransi apapun modelnya, tetap tidak akan bisa menjadikan kita yakin kalau kita bicara tentang siapa Isa alaihissalam. Karena kebenaran Allah ini sifatnya mutlak, gitu loh. Ya, ini yang harus kita yakini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ya, ajaran yang dibawa Isa adalah ajaran Islam. Ya, sekali lagi, ajaran yang dibawa Nabi Isa adalah ajaran Islam. Ya, nah, di sini dalam surat As-Saff ayat 6, ya, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Ya, jadi berkata Isa bin Maryam kepada Bani Israel, kepada kaumnya, hai Bani Israel, ini dengan tegas, sesungguhnya saya ini adalah Rasul, utusan ya, yang mendatangi kalian, musaddiqan, ya, membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumku. Artinya memang Isa ini adalah bagian daripada rentetan Nabi dan Rasul. Ya. Nah, kemudian Isa menyatakan wa mubasysyiram birrasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku membawa kabar gembira kepada kalian, ya, bahwasanya nanti akan datang Rasul setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penegasan Bapak dan Ibu. Mereka tahu sebenarnya
Ya, cuman mereka tidak bisa menerima karena kedengkian. Ya. Dengki kembali, hasad. Ya. Mereka tidak mau menerima adanya realitas umat setelahnya. Ya. Jadi orang yang tidak suka bermasyarakat, ya, tidak suka bergaul, tidak bisa menerima realitas, itu sering dihinggapi dengan penyakit dengki. Ya, sekali lagi, orang yang tidak mau bermasyarakat, tidak mau menerima realitas sosial, itu mesti punya penyakit dengki dalam dirinya. Nah, Islam itu hadir untuk tidak menjadikan umatnya dengki, maka ada ajaran zakat, ada ajaran wakaf, ada ajaran sedekah, ada ajaran perintah haji. Puasa itu nilainya bagus kalau banyak sedekahnya, banyak wakafnya. Yang belum wakaf Quran, monggo. Ya, banyak itu untuk apa? Untuk menghilangkan rasa dengki di dalam dirinya gitu loh. Bahaya banget itu dengki Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang terjadi di umatnya Nabi Bani Israel. Genah-genah kok. Ya, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab-kitab sebelumku, ya, memberi kabar kepadamu bahwa ada Rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad atau Muhammad. Ya. Ya, lanjutan ayat itu, namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dan bawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ini kan sesuatu yang harus kita coba perbaiki Bapak dan Ibu. Ya, satu tadi ketauhidan kita kepada Allah jangan sampai bercampur. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, jaga ketauhidan kita, iman kita kata kuncinya. Sebaik apapun kita, sederma apapun kita, kalau itu tidak didasari oleh ketauhidan kepada Allah, enggak ada artinya di hari akhir nanti Bapak dan Ibu. Enggak ada artinya. Ya, siapa coba yang baik lah. Anggap saja kalau kita bicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, kalau enggak ada landasan tauhidnya, ya sudah. Ini kebenaran Allah di dalam Al-Quran dan kita tidak bisa membantah. Maka hati-hati. Ya, ketauhidan kita jaga betul. Tadi saya contohkan teman-teman yang punya mobil, besok kalau saya punya mobil, tidak akan melakukan semacam itu. Beli ayat kursi ditempel di depan. Nah, itu sudah bagian ada pengaruh negatif sudah di dalam diri kita. Motor ditempelin Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi lakukan sesuai dengan tuntunan lah. Saya contohkan tadi bagaimana Rasul SAW mengajarkan sahabat melakukan pengobatan pada sahabat dengan sederhana, atau bisa kalau kita misalkan mau minum ya baca doa ya, nah, seperti itu dilafalkan, nah, tidak masalah, itu teknis sesuatu yang diajarkan oleh Rasul SAW. Oke, kami buka pertanyaan, monggo Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Ini saya lihat mungkin ini ya, yang more ini ya. Setelah turunnya Al-Quran memang diperdebatkan oleh ulama, ya. Apakah masih ada ahli kitab yang murni sekarang? Nah, itu masih diperdebatkan, ya. Sepertinya tidak ada. Sepertinya sudah tidak ada. Tapi kalaupun ada, kebolehan pernikahan itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak ada, berarti mereka sudah tidak menggunakan, tidak termasuk agama samawi lagi, tapi agama ardi ya, agama bumi. Nah, berarti tidak boleh kita lakukan. Sekiranya ada, sekali lagi boleh. Ya, kalau di Indonesia misalkan, kalau ada ahlul kitab, kalau Nasrani itu masih murni, Yahudi itu masih murni, maka boleh. Yang tidak boleh apa? Nikah sama orang Hindu, nikah sama orang Buddha,
nikah sama orang Konghucu, ya, karena ini bukan agama samawi, gitu loh. Seperti itu, ya. Apalagi Bapak dan Ibu, saya enggak lihat chat ini. Boleh atau tidak menempel stiker Quran di kendaraan? Tujuannya apa? Kalau nempel itu tujuannya biar kendaraannya selamat. Nah, itu sudah bagian dari salah di dalam menggunakan cara ruqyah atau cara menggunakan itu sebagai wasilah, ya, salah dalam menggunakan sebagai wasilah. Jadi wasilah itu dengan membacanya Bapak dan Ibu. Jadi wasilah itu ada 3 boleh. Dibaca, Pak. Hah? Maksudnya untuk dibaca. Oh, untuk dibaca enggak masalah. Iya, bukan cuma ditempel. Iya, bukan untuk ditempel. Untuk dibaca enggak masalah, ya. Jadi satu wasilah itu dibaca, ya, bukan ditempel, ya. Wasilah itu dibaca, itu boleh. Ditempel biar mudah kelihatan. Biar mudah kelihatan. Iya, orang dadak boleh sih. Tapi enggak ada niatan lain-lain di luar itu toh untuk Iya, mudah insya Allah dibaca itu enggak tidak. masalah. Iya, Tapi kalau ada mudah niatan dibaca. Ben atau ada penghususan nih yang saya tempel surat itu sajalah, ya, itu sudah ada unsur ke arah sana, gitu, Pak. Ya, tapi kalau hanya sebatas untuk dibaca untuk misalnya Ikhlas karena surat yang selalu disenangi oleh Allah, ya enggak masalah, gitu loh. Ya. Oke, yang lain? Kalau yang belum bisa baca Pak Gos. Ya. Kalau yang belum bisa baca terus dia dikasih kalung, itu kan ada seperti itu. Ya Gimana, sama Pak? itu enggak boleh, itu sudah mensekutukan berarti. Jadi misalkan ditulis kemudian ditempel di kalung atau ditulis kemudian ditempel di sabuk, itu sudah jimat larinya itu. Enggak boleh kita lakukan itu. Ya, karena kita sudah mengalihkan keselamatan yang haknya Allah kepada keselamatan ada pada kalung, ada pada jimat yang kita buat, gitu loh. Jadi mohon tidak ada keluarga kita yang melakukan semacam itu. Ya, karena menjadi tanggung jawab kita mata rantai tadi Bapak dan Ibu. Kewajiban kita meluruskan ketauhidan orang. Ya. Kemudian apa lagi? Ada yang lain? Saya tidak bisa baca. Mau tanya. Ya, silahkan. Siapa ini nama? Fitri, Pak. Oh, Fitri. Ya. Kalau wasilah itu apa bisa diperjualbelikan? Kan ada orang yang misalkan pakai tasbih itu nanti terus diwirid kayak gitu terus nanti dijual beli. Itu hukumnya kayak gimana? Jadi wasilah perantara itu yang dibolehkan ada 3. 1 dengan menyebut asma Allah. Ya, surat Al-Ikhlas itu bisa dijadikan wasilah. Baru kita bermohon. Ya, jadi misalkan Asmaul Husna misalkan itu nama-nama Allah boleh. Ya Rahman irhamna, Yal Ghani aghnina, gitu ya. Yal Qawi aqwina, ya Syafi ishfina, itu boleh. 1. Ya, dengan melafalkan nama-nama Allah itu wasilah boleh. Ya. Yang kedua dengan amal soleh yang kita lakukan. Yang penuh keikhlasan tentunya. Ya Allah, aku telah bersedekah dan mohon kepadamu ya Allah. Dengan sedekah ini engkau terima sebagai wasilah dari permohonan kami. Itu boleh. Amal soleh kita ya. Boleh. Ya, karena Allah pun kan menyampaikan ya orang yang bersedekah akan mendapatkan sekian. Ya, itu boleh memohon dengan perantara amal soleh kita itu boleh. Kemudian yang ketiga dengan ya orang soleh yang masih hidup. Ya, misalkan orang tua kita soleh, Bu, tolong dong doakan saya. Itu boleh. Dengan catatan tadi, ya orangnya orang soleh. Orang soleh itu apa? Orang yang hidupnya berdasarkan Quran dan Sunnah yang benar. Soleh itu kan perintah-perintah Allah yang ada Quran dan Sunnah. Amal soleh itu seperti itu. Amal soleh itu apa? Amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ngikuti itu mana. Jadi orang soleh boleh. Tapi dengan catatan masih hidup. Kalau dia sudah mati, enggak boleh. Gitu loh.
Ada 3 kebolehan tadi. Ya, 1 tadi dengan membaca asma-asma Allah, surat-surat utama, lalu Anda bermohon dengannya, tidak masalah. Yang kedua, ya, dengan amal soleh Anda, amal baik Anda. Ya, jadi Anda habis sholat tadi zikir, Anda bermohon. Ya Allah, aku mohon dengan sholat yang kulakukan ini Engkau kabulkan segala permohonan kami. Tidak masalah, dibolehkan. Ya, yang ketiga tadi doa orang-orang yang soleh yang masih hidup, doanya orang tua, doanya asatis yang benar ya. Itu insya Allah Allah akan bisa kabulkan. Ada hadis ya bicara tentang itu. Ya, jadi amal soleh kita misalkan terhadap orang tua kita yang sudah tua kita pelihara ya, itu modal yang bagus itu. Ya, makanya kenapa orang-orang baru datang haji itu sering dimintain doa ya? Ya, karena haji itu memang ibadah termasuk ibadah yang utama. Gitu. Tapi hitungannya kudu 40 hari itu yang keliru itu. Ya, jadi amalan soleh yang dia lakukan itu bisa menjadi wasilah, orang soleh yang masih hidup juga bisa menjadi wasilah untuk mendoakan kita. Itu catatannya Mbak Fitri. Mungkin yang lain, tadi kalau jual tasbihnya digunakan untuk, itu sudah keliru itu. Ya, salah. Ya, tidak boleh kita lakukan. Sudah mengalihkan nanti. Ya, bukan amalan yang bisa dijadikan perantara dalam wasilah doa. Monggo yang lain. Oke, karena sudah waktu, sudah jam 8:30. Nanti yang masih belum kita jawab, akan kita jawab pada pertemuan berikutnya. Kita besok bicara tentang surat Al-Lahab. Ada wanita cantik tapi perilakunya buruk. Ya, namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu artinya cantik tapi perilakunya buruk. Ya, nanti akan kita baca di dalam surat Al-Lahab, dan ini adalah surat yang bicara tentang karakteristik. Ya, kita akan temukan karakteristik yang dicontohkan di dalam Al-Quran untuk kita tidak contoh. Gitu lah. Besok karena kita temu dalam surat Al-Lahab. Semoga ibadah puasa kita 9 hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya dikuatkan kembali kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini sampai akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum presensi silahkan presensi. Terima kasih. Ini diakhiri Mas. Stop share ya.